Selamat sore para traders ataupun selamat malam para traders ya. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir menemani kalian di weekend ini ya. Tepatnya pada hari Minggu 3 Agustus 2025 yaitu pada jam 18:22 ya. Dan juga perlu diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan komentar di kolom komentar ataupun di sharing ke teman-teman. Dan kita akan lihat ini di depan ini yaitu what China can offer to buy from the US. Jadi indikasinya ini minggu depan ini diperkirakan apa yang akan China lakukan untuk membeli produk-produk dari Amerika agar tarifnya itu kalau barang-barang China diekspor ke Amerika bisa mendapatkan bea tarif yang murah ataupun yang rendah. Dan kita akan bisa melihat ini tabel yang pertama di mana harga emas kemarin naik tinggi deras sekali yaitu sempat mencapai pada angka 3363.62 dan itu pun terjadi menjelang akhir-akhir penutupan ya, dan kita bisa lihat itu sekitar 5 menit ataupun 10 menit menjelang penutupan yaitu pada pukul 3:57 ya waktu Indonesia bagian barat, tepatnya hari Sabtu yaitu pada tanggal 2 Agustus 2025 ataupun Minggu Sabtu dini hari di Indonesia. Dan ini juga low-nya itu hanya terjadi pada sore hari ataupun pagi hari yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025 yaitu tepatnya pada jam 8:58 di mana harganya itu ada pada angka 3281.65 dan berakhir atau ditutup pada angka 3363.18. Dan seperti biasa saya selalu menghitung ataupun membandingkannya dengan harga silver ataupun perak tepatnya di baris keempat di mana high-nya itu pada angka 37.174 sedangkan low-nya pada angka 36.351 dan berakhir di harga 37.018. Dan kita bisa melihat ini Bitcoin masih berjalan ya, yaitu di baris ke-6 BTC USD di mana sempat mencari ataupun mencoba di low-nya itu pada angka 111.915 atau tepatnya 111.915 ya, dan sekarang ada di 114.150 ya. Dan bagaimana dengan purchasing saya? Kita bisa langsung melihat di tabel ini ya, di mana pada hari Kamis saya masih ada sisa posisi selling 3290 ya, di mana posisi buy-nya saya cut loss, itu sayang sekali ya. Lalu ini adalah perkiraan ataupun estimasi saya pada range yang kecil ya, di mana saya mengatakan high-nya itu di kisaran 3303 sampai dengan 3308 ya. Dan low-nya itu pada angka 3260 sampai dengan 65. Dan ini saya juga mematok harga 3290 apabila terjadi pada jam 19.00, tetapi itu tidak terjadi dan itu ada pada kisaran harga 330 di atas 00 ya. Jadi jelas ini tidak berlaku ya. Dan saya juga mengatakan ini bisa turun apabila sampai dengan angka sekian ya ada, tapi nyatanya tidak, yang ada kebalikannya.
Dan kita lihat ini range yang besar di mana saya mengatakan apabila range-nya cukup tinggi pada angka 3313 sampai dengan 3318 itu pun terjadi penembusan ya. Dan low-nya juga tidak ada 3250 sampai dengan 55 dan high-nya itu 3313 sampai dengan 3318. Dan berikut ini penjelasan saya selanjutnya di mana pada jam 18:12 saya mencoba untuk selling kembali ya, kedua kali ya, dengan harapan apabila dia punya non-farm payroll-nya atau NFP-nya ataupun tepatnya pada payroll-nya itu di bawah dia masih tetap stabil di atas angka 100 ribuan atau 100K ke atas ya. Dan ini saat saya masuk ya, itu kondisinya di sini ya, di mana ini saya mencobanya di sini ya, jelas ini jamnya. Dan itu ada sempat turun ya, tapi saya tidak mengambilnya ya. Dan ini setelah data keluar saya mencoba untuk selling kembali dan kita masih belum mengetahui angka non-farm payroll-nya itu berapa ya. Jadi saya hanya spekulasi aja. Dan ini data yang keluar ini itu jelas sesuai dengan pandangan saya ataupun perkiraan saya di mana ini terjadi 73.000 dan saya sudah mengatakan di halaman kemarin apabila ini harga emas akan akan naik apabila dia punya non-farm payroll-nya atau NFP-nya itu di bawah angka 100K atau 100.000, tapi ini keluarnya benar dan saya memperkirakan itu masih di kisaran 100 ribuan. Jadi angkanya itu naik jelas menimbulkan ataupun banyak traders itu berharap otomatis ini nanti next week meeting ini di agenda Fed ya ataupun Bank Sentral Amerika itu sepertinya bisa dikategorikan akan segera memotong suku bunganya. Dan ini perjalanan saat-saat menjelang keluar kita bisa lihat pada jam 12.29 dan ini keluar, nah langsung naik. Nah di sana saya kira sudah mentok, makanya saya mencoba selling di angka 3312. Ya, jadi sebelum kita melihat itu tiba-tiba ada naik, saya hanya memperkirakan mungkin angkanya mendekati angka 100 ribuan ya. Tapi nyatanya tidak, dia keluarnya jauh sekali di atas, berarti masih di bawah 80-an ya. Dan ini naiknya cukup luar biasa, jadi tidak ada namanya profit taking. Sampai malam itu sampai dengan angka 3363 dan ini masih di angka 3304 ya. Dan ini pada angka 3327 saya mencoba lagi selling ya. 1, 2, 3, 4, udah 4 kali. Dan ini yang ke-5 kali ya, 3332. Dan seperti biasa ini yang ke-6 kali saya mencoba selling lagi ya dengan memasang stop loss ya di angka 3352 dan ini sudah terjadi 6 kali dan akhirnya pun dijemput juga dan akhirnya saya memutuskan ya udah saya fight aja di sini ya, ada 6 baris ya dan sampai sekarang saya masih hold dan ini saya akan simpan dia punya ini purchasing ini dengan kondisi selling 6 kali ya. Dan besok baru saya akan ulas kembali bagaimana way out saya, bagaimana ini
Dan ini jelas sudah menimbulkan saya untuk margin call 2 kali ya, 3.000 dan 3.000, dan mungkin saya akan memperkirakan ataupun menghitung kembali nanti malam apakah perlu saya MC lagi untuk di Senin pagi, dan saya nanti akan menguploadnya untuk esok hari, yaitu pada tanggal 4 Agustus. Dan ini adalah uraian signal yang terakhir ya, dan ini jelas indikasinya pada pukul 14 ini masih turun, pukul 16 juga masih turun, tetapi pukul 8.12 sudah naik ya, dan sampai pukul 11 pun masih naik juga ya, dan pukul 3 pun naik juga. Jadi ini selisih waktunya itu jauh sekali, dan biasanya kurang lebih 1,5 jam sampai dengan 2 jam itu ada, dan ini saya terimanya ini nggak tahu kenapa mereka juga ragu-ragu memperhitungkan ini signal, jadi per jam itu ya bukannya per jam lagi, jadi bisa 4 jam itu baru dia muncul ya. Dan ini perkiraan ataupun signal yang terakhir pada angka 3375, 3395, lalu 3420, sedangkan supportnya pada angka 3333, 3314, lalu 3282. Ini signal yang saya dapat terakhir ya pada pukul 3.37 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya hari Sabtu ya, dini hari tanggal 2 Agustus 2025. Dan ini adalah uraian ataupun rinciannya kenapa harga emas ini naik. Jelas saya sudah mengatakan harga emas ini naik diibaratkan, diindikasikan bahwa NF non-farm payroll ini, payrollnya itu di bawah angka 100.000, dan itu mendorong payroll ini dengan banyak harapan agar suku bunga di Amerika itu segera bisa diturunkan ya. Dan ini rinciannya, dia punya urasannya, yaitu pasar memperkirakan itu akan terjadi 2 kali pemotongan suku bunga pada tahun 2025 ini ya, dari mulai sekarang. Dan isu selanjutnya yaitu tarif Trump untuk Brasil, India, Kanada, dan Taiwan itu sudah ditetapkan dan sudah dijalankan ya sejak 1 Agustus kemarin ya, dan implementasinya ke pasar itu, dan kita akan coba melihat bagaimana esok hari ataupun Senin. Dan ini rincian yang pertama, yaitu harga emas naik hampir 2%, itu mencapai 1 mingguan punya tinggi setelah non-farm payroll-nya yang nilainya cukup kecil, yaitu angka 70-an ribu ya. Lalu ini kita bisa lihat lagi, itu harga emas future-nya itu naik 1,5%, itu mendekati angka 3400, tepatnya di pada angka 3399.8, itu harga future-nya, kontrak future. Jadi ini kontrak future-nya itu kalau tidak salah itu October Gold ya. Sebab August Gold itu sudah habis, dan ini ada penyesuaian di October Gold ya. Dan ini saya agak ini ya, biasanya October Gold itu mereka jarang menjalankannya, itu langsung ke December Gold ya. Jadi dari August Gold itu langsung ke December Gold. Kenapa? Karena pada jelang akhir tahun itu jelas ada musim dingin, jadi dihilangkan October Gold, tapi tetap aja masih ada yang trading, tapi volumenya cukup sedikit ya. Dan ini ulasannya itu bahwa NFP-nya itu, non-farm payroll-nya itu hanya 73.000 ya di bulan kemarin ya, bulan Juni ya. Itu membuat indikasinya bahwa Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya, dan diawali dengan
pertemuan diharapkan itu pada bulan September, dan suku bunga yang ada sekarang itu di kisaran 4,25 sampai dengan 4,5. Lalu kita bisa melihat itu nanti masih ada lagi yang perlu dilihat oleh Ketua Fed juga, itu bagaimana dengan inflasi sekarang yang ada di Amerika, yaitu pada minggu-minggu selanjutnya. Dan ini tarif yang sudah diterapkan, yaitu di Kanada, Brasil, India, dan Taiwan, membuat market itu tumbling ya, masih tidak ini ya, masih agak kita ragu-ragu apakah akan sedahsyat itu barang-barang import ya dari Amerika itu bagaimana, dan kita akan selanjutnya melihatnya perkembangannya pada hari Senin. Dan safe haven gold itu masih tetap, dan geopolitik yang masih ada kericuan yaitu di antara Rusia Ukraina, lalu perang tarif dan yang selanjutnya itu adalah jelas Israel dan Palestina, dan ini baru-baru ini yaitu India dengan Pakistan. Dan ini yang kita tunggu, ini adalah kalender di mana hari ini tanggal 3, dan saya akan memperkirakan untuk next selanjutnya yaitu pada tanggal 4 Agustus perkiraan harga emas sampai dengan tanggal 8 Agustus tepatnya hari Jumat ya 2025, di mana saya mendapat hitungan di mana harga emasnya itu akan mencapai angka 3380 sampai dengan 3420 untuk tertingginya, sedangkan untuk di bawahnya pada angka 3300 sampai dengan 3280, yaitu saya memperkirakan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8. Jadi jelas, dan selanjutnya punya berita kita akan masih menunggu bagaimana kondisi Amerika. Biasanya hari Sabtu ataupun Minggu weekend itu banyak ada namanya serangan-serangan dari Ukraina maupun Rusia ataupun di Israel dan Palestina bagaimana, dan kita akan lihat selanjutnya, dan bisa kalian lihat di halaman shot. Dan sekali lagi, dan di akhir perjumpaan, selamat malam para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil purchasing kalian pada Senin esok hari ya, yaitu tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2025. Dan channel ini akan kembali pada esok hari, yaitu pada hari Senin juga pada tanggal 4 Agustus 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan selamat malam.